kami dari tim 7 Dosimetri jurusan Fisika Universitas Andalas yang beranggotakan Fadia Hayatul Aini, Sri Wulandari, Makfirah, Khalid Yusuf, dan Rafikatil Umi. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas salah satu jurnal yang diteliti oleh Daryl dan Frederick yang berjudul Appropriate Use of Effective Dose in Radiation Protection and Risk Assessment. Yang pertama adalah Introduction. Dosis efektif menyiratkan hubungan antara kuantitas fisik yang diukur dan efek biologis. Dosimetri adalah dasar untuk perencanaan proteksi radiasi, penilaian efek biologis, dan pemantauan penyesuaian terhadap batas paparan radiasi. Ahli proteksi radiasi menentukan dosis serapan radiasi dan laju dosis menggunakan kuantitas dan unit yang ditentukan dengan cermat untuk aplikasi pada paparan pekerja, lingkungan, dan medis. Dua badan ilmiah internasional memberikan istilah dari definisi yang digunakan dalam dosimetri, yaitu yang pertama International Commission on Quantities and Units yang mengembangkan rekomendasi kuantitas dan unit radiasi, terminologi, prosedur pengukuran, dan data referensi. Yang kedua, International Commission on Radiological Protection yang mengembangkan sistem perlindungan radiologi internasional yang digunakan sebagai dasar umum untuk standar, undang-undang, pedoman, program, dan praktik perlindungan radiologi. Proteksi radiasi terbagi dalam 3 kelompok yang berbeda. Pertama, kuantitas fisik dan terukur, seperti dosis yang diserap, paparan foton di udara, kerma udara. Yang kedua, kuantitas yang diturunkan, tidak diukur secara langsung, tetapi berdasarkan pengukuran yang dikalikan dengan faktor-faktor lain, termasuk dosis ekivalen, dosis efektif. Yang ketiga, nilai yang ditentukan oleh komite ilmiah, seperti faktor bobot radiasi, faktor bobot jaringan, dan batas radiasi primer dan sekunder. Selanjutnya, penjelasan mengenai dosis serap. Dosis serap. Dosis serap adalah kuantitas radiasi fundamental yang menjelaskan deposisi energi dengan radiasi pengion dalam media penyerap. Dosis serap berlaku untuk semua paparan radiasi, semua jenis radiasi pengion, media penyerap apapun, dan semua target dan geometri biologis. Dosis yang diserap adalah energi yang diberikan per satuan massa, seperti yang tertera pada rumus. Satuan dosis yang diserap adalah Joule per kilogram dalam sistem satuan internasional, di mana nama khusus untuk satuan dosis yang diserap adalah Gray. Dosis yang diserap berkaitan dengan jumlah peristiwa ionisasi di wilayah target, dan peristiwa ionisasi terkait dengan kerusakan fisik yang ditimbulkan. Ketika dosis dan efek dinilai dengan benar, dosis yang diserap berkolerasi baik dengan efek biologis seperti reaksi pada jaringan yang merugikan dan pembunuhan sel tumor. Selanjutnya, penjelasan mengenai dosis ekivalen. Dosis ekivalen. Dosis ekivalen untuk organ atau jaringan adalah kuantitas turunan yang digunakan dalam proteksi radiasi untuk menghitung dosis efektif seluruh tubuh. Dosis ekivalen adalah hasil kali dari dosis rata-rata yang terserap ke organ atau jaringan dan faktor bobot radiasi yang berlaku, seperti yang tertera pada rumus, yang mana satuan dosis ekivalen adalah Joule per kilogram, di mana nama khusus untuk satuan dosis ekivalen adalah Sievert. Evolusi sejarah dosis yang setara. Pada tahun 1957 tentang dosis RBE, dosis serapan berlipat ganda oleh faktor efektivitas biologis relatif yang diamati. Dosis RBE menjadi dosis setara, yaitu produk dari yang pertama dosis yang diserap, yang kedua kualitas faktor, yang ketiga faktor modifikasi lain yang terkait dengan efek stokastik tertunda untuk memperhitungkan laju dosis dan distribusi mikroskopis dari deposisi energi. Dosis setara adalah dosis serapan dikalikan dengan faktor kualitas Q. Sebuah asumsi yang mendasari adalah bahwa efek stokastik dari radiasi dosis rendah meningkat secara linier dosis ekivalen. Dikutip dari ICRP 103 pada tahun 2007 halaman 510, benar secara ilmiah masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kejadian kanker atau efek yang diwariskan akan meningkatkan proporsi langsung dengan meningkatkan dosis yang setara di organ dan jaringan yang relevan. Dosis efektif.
Dosis efektif merupakan konstruksi matematika, konsep, atau pengganti resiko yang digunakan dalam radiasi perlindungan sebagai dasar perhitungan batas radiasi tahunan bagi pekerja dan anggota publik dari paparan radiasi dan asupan radionuklida. Dosis efektif juga digunakan untuk membandingkan dosis catatan pekerja yang ditetapkan dengan standar proteksi radiasi. Dengan demikian, dosis efektif bukanlah dosis radiasi nyata untuk seseorang, tetapi lebih merupakan dosis yang dihitung. Model referensi dirata-ratakan sebagai referensi Heatbreed untuk pria dan wanita, mewakili semua usia dan ukuran dalam populasi standar ICRP 2015. Satuan dosis efektif adalah Joule per kilogram atau Sievert. Faktor pembobotan jaringan mewakili perkiraan kontribusi relatif dari radiosensitivitas jaringan terhadap total yang diasumsikan risiko kerugian radiasi untuk efek stokastik setelah terpapar radiasi. Faktor pembobotan jaringan ditentukan sebagai sekumpulan nilai sederhana yang didasarkan pada arus pemahaman tentang risiko stokastik yang tidak sepenuhnya tercermin tentang radiasi risiko. Persamaan kedua menunjukkan bahwa dosis efektif dihitung dengan menggunakan model referensi Pearson Heatbreed. Oleh pertama, menghitung semua dosis organ setara H, R, T, to, rata-rata nilai untuk pria dan wanita dengan setiap organ diberi bobot sesuai dengan faktor pembobotan jaringan dan kemudian dijumlahkan semua dosis setara organ tertimbang ganda ICRP 2015. Perhitungan rumit untuk asupan radionuklida karena dosis serap DRT untuk setiap organ atau jaringan harus terlebih dahulu dihitung menggunakan serapan biokinetik dan model ekskresi yang sesuai untuk spesifikasi radionuklida dan bentuk kimia menggunakan semua data bioassay dan metabolik yang relevan ICRP 2015. Dalam definisi dan perhitungan dosis efektif, faktor pembobotan radiasi yang direkomendasikan WR memungkinkan untuk perbedaan efek berbagai radiasi dalam menyebabkan efek stokastik, sementara faktor pembobotan jaringan WT memungkinkan untuk variasi sensitivitas radiasi dari organ dan jaringan yang berbeda terhadap induksi efek stokastik. Dikutip dari ICRP 1991, 2007, dan 2015, jadi dosis efektif adalah konstruksi berbobot ganda atau pengganti resiko yang dihitung untuk model referensi rata-rata populasi dengan penyesuaian untuk bentuk kimia, metabolisme, atau perilaku radionuklida biokinetik, dan cara asupan ekskresi dengan asumsi ketat penerapan hipotesis respon dosis tanpa ambang batas linear untuk efek stokastik. Oleh karena itu, dosis efektif bukanlah kuantitas fisik murni. Asumsi yang dibangun ke dalam model dan formula untuk menghitung dosis efektif banyak dan ketidakpastian substansial berlaku untuk setiap asumsi. Model mengasumsikan atau menyiratkan bahwa yang pertama, risiko stokastik mengikuti hipotesis respon dosis tanpa ambang batas linear di semua tingkat dosis, dan linearitas diasumsikan untuk tujuan perlindungan radiologis tanpa bukti langsung pada tingkat dosis di bawah 100 mg atau 100 mSv. Yang kedua, risiko stokastik untuk radionuklida internal setara per dosis unit, juga untuk paparan eksternal seketika terhadap jenis radiasi campuran seperti sinar gamma dan neutron. Yang ketiga, risiko stokastik untuk organ individu setara apakah disenerasi secara seragam atau tidak seragam. Yang keempat, risiko stokastik untuk distribusi radionuklida non seragam setara dengan yang disinergikan secara seragam seluruh tubuh. Yang kelima, dosis eksternal dari radiasi penetrasi dapat disimpulkan dengan dosis internal dari radionuklida dalam tubuh. Yang keenam, risiko stokastik per dosis unit setara untuk semua usia dan kedua jenis kelamin, termasuk anak-anak dan remaja putri. Yang ketujuh, faktor pembobotan radiasi diasumsikan untuk efektif stokastik dengan periode laten yang sangat panjang. Yang kedelapan, risiko stokastik tidak dimodulasi oleh tingkat dosis, respon adaptif, perbaikan seluler, kerusakan radiasi submematikan, atau ketidakstabilan genomik dalam jangka waktu yang lama. Yang kesembilan, faktor pembobotan
pembobotan jaringan diasumsikan untuk suborgan kecil yang diwakili dalam model dan cukup mengatasi atau berlaku untuk lebih dari 250 jenis kanker yang mungkin diinduksi radiasi. Sejak pemilihan faktor pembobotan jaringan sebagai langkah-langkah logika relatif yang mewakili semua kelompok populasi menyiratkan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam nilai-nilai yang dipilih untuk setiap organ atau jaringan itu mengikuti bahwa koefisien risiko yang mendasari dosis efektif dalam tidak berlaku untuk risiko individu dan tidak memprediksikan risiko kanker di masa depan atau kerusakan keturunan. Misalnya, dengan penyerapan dalam tirawet tidak ada data yang dipublikasikan yang menunjukkan korelasi antara dosis efektif terhitung dengan koefisien risiko 5% Sievert diterapkan dan insiden kanker tirawet yang dilaporkan. Selanjutnya, evaluasi historis dosis efektif. Menyadari bahwa dosis yang diserap tidak cukup untuk memprediksi probabilitas atau tingkat keparahan efek kesehatan radiasi. Konsep dosis seluruh tubuh tertimbang yang setara diperkenalkan tetapi tidak disebutkan dalam publikasi. Itu disebut sebagai dosis yang diserap 2 kali lipat, dosis efektif yang setara, atau dosis efektif yang berkomitmen setara untuk pemancar internal. Untuk kesederhanaan, nama dosis efektif, sedangkan dosis yang setara dan Sievert mungkin telah diterapkan pada efek deterministik serta efek stokastik yang tertunda. Dosis efektif kuantitas baru hanya menggunakan faktor radiasi dan pembuatan jaringan yang berlaku untuk efek stokastik, kanker, dan perubahan keturunan pada dosis rendah. Meskipun ICRP menugaskan unit dosis efektif dengan nama khusus dengan dimensi fisik dalam joule per kilogram, dosis efektif tidak pernah menjadi kuantitas fisik. Sebaliknya, itu adalah konsep matematika dan produk 3 entitas. Yang pertama, kuantitas fisik, dosis yang diserap. Yang kedua, konstruksi efektivitas biologis relatif oleh jenis radiasi, faktor pembobotan radiasi untuk induksi kanker. Dan yang ketiga, konstruksi frekuensi relatif kanker yang terjadi di setiap organ setelah paparan radiasi seluruh tubuh, faktor pembobotan jaringan. Besarnya faktor radiasi dan pembobotan jaringan telah ditetapkan oleh panel ahli berdasarkan pemahaman saat ini tentang risiko stokastik, dan dengan demikian dapat berubah. Koefisien risiko nominal yang mendasari konsep dosis efektif mengasumsikan validitas hubungan dosis respon tanpa ambang batas linier dan mengabaikan efek dosis tingkat dan variabilitas dalam respon biologis karena deposisi radionuklir internal yang tidak seragam dalam jaringan. Karena faktor pembobotan menggabungkan ketidakpastian substansial, terutama untuk dosis rendah yang secara rutin ditemui dalam perlindungan radiasi kerja dan radiologi diagnostik, dan karena linearitas dosis fungsi respon pada dosis rendah sangat diperdebatkan, menegaskan kembali bahwa banyak ketidakpastian yang berkaitan dengan faktor nominal yang digunakan untuk menilai dosis yang efektif. Selanjutnya, penerapan jumlah perlindungan radiasi dalam kedokteran. Perubahan evolusioner dalam jumlah dosis menimbulkan pertanyaan untuk aplikasi medis dan dosimetri radiasi internal untuk radiofarmasi yang diberikan secara medis, untuk aplikasi diagnostik dan terapeutik yang bermanfaat. Pada tahun 1993, menulis untuk Medical Internal Radiation Dose atau MRD, Comment of the Society of Nuclear Medicine, Boston, menyatakan bahwa dosis efektif yang setara tidak sesuai dalam perhitungan dosis yang terkait dengan pasien kedokteran nuklir karena 5 alasan utama. Yang pertama, itu dimasukkan oleh ICRP untuk aplikasi pelindungan radiasi kerja dan bukan untuk menilai risiko terhadap pasien medis atau masyarakat umum. Yang kedua, koefisien risiko untuk organ dan jaringan diasumsikan independen dari usia dan jenis kelamin, berlaku hanya untuk pekerja radiasi. Yang ketiga, jumlah organ atau jaringan yang dipertimbangkan oleh ICRP dalam rekomendasi terbatas pada 6, dengan semua jaringan lain terbentur ke dalam kategori yang disebut sisanya. Yang keempat, setiap koefisien risiko diwakili oleh satu nilai, dipilih dari berbagai nilai yang diterbitkan. Sedangkan koefisien risiko aktual untuk jaringan tertentu bervariasi hingga faktor 10 atau lebih dan tergantung secara eksplisit pada usia, jenis kelamin, dosis, tingkat dosis, fraksasi dosis, dan faktor radiologis lainnya. Yang kelima, pasien menerima manfaat medis dari penggunaan diagnostik dan terapeutik radiasi. Mengutip langsung dari ICRP, individu yang menerima paparan adalah dirinya sendiri. Penerimaan langsung manfaat yang dihasilkan dari prosedur. Untuk alasan ini, tidak tepat untuk menerapkan nilai kuantitatif dari batas dosis komisi yang direkomendasikan untuk paparan medis. Dengan
paparan medis tertentu, tingkat resiko yang sangat tinggi sebenarnya dapat dibenarkan oleh manfaat yang diberikan daripada oleh tingkat yang dinilai oleh komisi sesuai untuk paparan pekerjaan atau untuk paparan anggota publik. Menegaskan kembali bahwa dosis yang efektif bukanlah kuantitas dosis spesifik individu, melainkan dosis kepada orang referensi dalam kondisi paparan yang ditentukan. Dan selanjutnya bahwa tidak ada jumlah dosis operasional yang telah didefinisikan yang memberikan penilaian langsung dosis yang setara atau dosis yang efektif. Sebaliknya, penilaian dosis untuk pasien kedokteran nuklir mengandalkan pengukuran langsung radionuklida untuk penentuan dosis khusus pasien dan organ yang diserap. Sedangkan pendekatan perhitungan ICRP standar untuk menilai dosis yang setara dan dosis yang efektif untuk radionuklida pada manusia, terutama didasarkan pada berbagai pengukuran radioaktivitas tidak langsung dan penerapan model biokinetik model komputasi untuk kelompok populasi umum. Meskipun dosis efektif digunakan dalam praktik medis sebagai ukuran resiko, penggunaan tersebut melampaui tujuan yang dimaksudkan. Selanjutnya yaitu appropriate use atau penggunaan yang tepat. Kuantitas dosis efektif yang dihitung digunakan secara tepat dalam proteksi radiasi untuk menetapkan batas sekunder untuk asupan radionuklida di udara dan air, dan untuk memastikan bahwa batas paparan bagi pekerja radiasi tidak terlampaui. Dosis efektif ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai kuantitas perlindungan. Kegunaan utama dari dosis efektif adalah penilaian dosis prospektif untuk perancangan dan optimasi dalam proteksi radiasi, dan demonstrasi kepatuhan dengan batas dosis untuk tujuan pengetahuan. Penggunaan dosis efektif dalam proteksi radiasi ini sangat menarik. Hal ini dikarenakan memberikan parameter yang berhubungan dengan risiko dan nilai tunggal. Menurut publikasi ICRP 103 tahun 2007, dosis efektif harus digunakan untuk penilaian dosis prospektif untuk perencanaan dan optimalisasi proteksi radiologi. Yang kedua yaitu menetapkan dosis catatan pekerja radiasi. Yang ketiga yaitu mendemonstrasikan kepatuhan terhadap batas dosis untuk tujuan pengetahuan. Dan yang keempat yaitu membandingkan dosis tipikal dari prosedur diagnostik yang berbeda dan teknologi serupa dalam pemeriksaan medis. Dosis rekor pekerja menurut ICRP 2007 adalah dosis efektif, di mana dosis efektif ini ditentukan dengan menjumlahkan HP, dosis ekuivalen yang diukur dan dosis efektif yang berkomitmen dari asupan radionuklida berumur panjang dengan menggunakan parameter biokinetik orang referensi. Rekor dosis yang diberikan ini bertujuan untuk pencatatan, pelaporan, dan mendemonstrasikan kepatuhan dengan batas dosis peraturan. Rekor dosis yang diberikan kepada pekerja ini adalah dosis efektif yang dihitung yang diterima oleh orang referensi, bukan pekerja individu, ketika model referensi antropomorfik yang diterima diasumsikan terpapar ke asupan radionuklida atau bidang radiasi eksternal yang sama dengan pekerja. Dengan demikian, dosis rekaman pekerja bukanlah dosis serapan radiasi aktual yang diterima oleh individu, tetapi lebih merupakan nilai yang dihitung berdasarkan dosimetri personal dan bioassay untuk memungkinkan perbandingan yang wajar terhadap batas paparan regulasi. Oleh karena itu, dosis efektif harus diterapkan dalam perencanaan proteksi radiasi untuk membandingkan paparan yang dapat dihasilkan dari aktivitas kerja yang berbeda. Misalnya saja, keselamatan tenaga medis yang menggunakan prosedur berbeda yang terkait dengan prosedur diagnostik atau terapeutik dapat dibandingkan dengan menggunakan dosis efektif yang dihitung. Dalam konteks ini, dosis efektif mungkin sesuai untuk digunakan oleh Dewan Peninjau Kelembagaan dan Komite Keselamatan Radiasi menggunakan model referensi dan parameter biokinetik referensi. Dosis efektif ini juga dapat berguna dalam konteks pengoptimalan dosis dalam pengobatan untuk berbagai kelompok pasien medis. Satu studi mungkin memodifikasi pendekatan untuk melakukan prosedur radiologi tertentu dengan memeriksa dosis efektif untuk kelas pasien seperti wanita dewasa. Jika dua pendekatan untuk prosedur yang sama menghasilkan hasil klinis yang serupa,
tetapi salah satunya mengurangi dosis efektif secara substansial, maka pendekatan tersebut dapat dianggap lebih unggul. Selanjutnya yaitu inappropriate use atau penggunaan yang salah dalam penggunaan dosis efektif. Dalam praktiknya, dosis efektif telah diterapkan secara tidak benar untuk memprediksi risiko kanker di antara orang yang terpapar. Konsep dosis ini berlaku umum untuk model referensi saja dan tidak untuk subjek individu. Dalam publikasi 103 tahun 2007, ICRP mengakui keterbatasan penggunaan dosis efektif dan mendesak kehati-hatian dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan perawatan juga diperlukan dalam menjelaskan situasi di mana dosis efektif harus dan tidak boleh digunakan. Dalam beberapa situasi, dosis serapan jaringan atau dosis yang setara adalah jumlah yang lebih tepat. Rumus matematika dalam menghitung dosis efektif yaitu dengan menggabungkan konsep dan istilah hipotesis dengan ketidakpastian besar yang berkaitan dengan hubungan kausal antara dosis radiasi dan efek stokastik, di mana nilainya ini tidak dapat memprediksi risiko kanker di masa depan pada organ atau jaringan manapun. Hal ini mengakibatkan dosis efektif tidak dapat memprediksi risiko kanker individu maupun populasi, dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk studi epidemiologi. ICRP menegaskan bahwa dosis efektif tidak direkomendasikan untuk evaluasi epidemiologi, juga tidak boleh digunakan untuk penyelidikan retrospektif spesifik terperinci dari paparan dan risiko individu. Baik dosis ekuivalen maupun dosis efektif tidak boleh digunakan untuk memperkirakan risiko kanker pada organ atau jaringan tertentu. Karena dasar teoritis dan matematis dari dosis efektif tidak didasarkan pada korelasi radiobiologis antara dosis dan efek untuk organ atau jaringan individu. Sehingga dosis efektif tidak memprediksi kejadian kanker di masa depan pada individu atau kelompok populasi. Berdasarkan tindak lanjut jangka panjang dari korban bom atom Jepang, baik dosis efektif maupun dosis yang setara tidak didefinisikan oleh ICRP sebagai ukuran prediksi risiko individu untuk memperkirakan kejadian di masa depan, yaitu kanker. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan dosis efektif yang salah. Nah, di sini karena efek bobot jaringan hanya berlaku untuk efek stokastik, maka konsep dosis efektif tidak berlaku untuk kerusakan radiasi jangka pendek. Dengan perluasan, dosis efektif tidak boleh digunakan untuk memprediksi resiko kerugian dari paparan radiasi apapun, baik itu internal maupun eksternal. Karena ketidakpastian yang tinggi, secara keseluruhan, dosis efektif sebaiknya tidak digunakan untuk yang pertama itu ada investigasi retrospektif dari paparan individu dan risiko. Kemudian yang kedua itu keputusan pengobatan seperti dekorasi radionuklida. Dan yang ketiga itu menilai dosis radiasi untuk pasien medis. Kemudian ICRP juga melarang penggunaan dosis efektif untuk orang atau kelompok populasi untuk paparan radiasi dari sumber latar belakang alam. Nah, dosis efektif tidak berlaku untuk pasien medis individu karena ia tidak dapat memprediksi kerusakan radiasi organ normal jangka pendek. Dan perkiraan risiko kanker berdasarkan dosis efektif untuk individu dapat bervariasi 1 atau 2 kali lipat. Hal ini tidak dapat membantu dokter menjelaskan kepada pasien resiko yang terkait dengan penggunaan medis dari radiasi. Nah, seperti yang sudah ditegaskan oleh publikasi ICRP, di mana dosis efektif tidak boleh digunakan untuk menilai risiko efek stokastik dalam situasi retrospektif untuk paparan pada individu yang teridentifikasi, dan juga tidak boleh digunakan dalam evaluasi epidemiologis pada paparan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penggunaan dosis efektif yang tidak tepat. Pada contoh pertama yaitu dosis radiasi terkait dengan pemeriksaan
dengan menggunakan computed tomography atau CT yang umum dan resiko kanker yang diakibatkan seumur hidup. Dari penelitian Smith-Bindman et al. Tahun 2009. Nah, di sini Smith-Bindman dan teman-temannya mempelajari dosis radiasi yang terkait dengan 11 pemeriksaan CT diagnostik umum yang dilakukan pada 1.119 pasien dewasa dan perkiraan risiko kanker seumur hidup menurut jenis penelitian dari penggunaan dosis efektif CT yang dihitung. Nah, penulis menentukan bahwa 1 dari setiap 270 wanita dan 1 dari setiap 600 pria yang menjalani CT coronary angiografi pada usia 40 tahun akan mengembangkan kanker dari CT scan tersebut. Penggunaan dosis efektif ini adalah bermasalah jika organ dan jaringan hanya menerima paparan parsial atau paparan heterogen dalam diagnostik sinar X dan computed tomography. Nah, dosis efektif tidak boleh menjadi jumlah yang digunakan untuk melacak dosis pasien individu untuk pemeriksaan medis CT. Alternatif yang lebih disukai mencakup perkiraan dosis organ atau jaringan yang diserap berdasarkan indeks dosis computed tomography atau CTDI dalam unit Gray dan produk panjang dosis atau DLP dalam unit Gray cm. Dosis efektif hanya dapat diperkirakan dari CTDI atau DLP dengan menerapkan beberapa koreksi dan faktor skala dengan ketidakpastian yang tinggi. Contoh selanjutnya yaitu risiko absolut dari kematian akibat kanker yang berlebihan untuk pemeriksaan medis dari penelitian Lin tahun 2010. Pada praktik umum ini melibatkan penggandaan dosis efektif individu dengan faktor risiko 5% per sifat untuk menghasilkan perkiraan jumlah kematian akibat kanker di masa depan. Nah, dalam tinjauan risiko radiasi dari prosedur pencitraan medis, Lin meringkas dosis efektif rata-rata untuk berbagai prosedur radiografi, mamografi, fluoroskopi, dan pengobatan nuklir dan menyatakan bahwa risiko kematian absolut akibat kanker dengan 1 sievert atau 1000 milisievert dosis adalah 5%. Lebih lanjutnya, sebagai nasihat dokter kepada pasien, Lin menyatakan bahwa dosis efektif adalah jumlah teoritis yang diusulkan oleh Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiasi untuk menilai risiko kesehatan dari radiasi pengujian dosis rendah. Dan ini adalah pendapat penulis yang data epidemiologi secara langsung menunjukkan peningkatan risiko kanker dalam kisaran 10 milisievert hingga 100 milisievert yang relevan dengan studi CT jantung dan banyak CT. Selanjutnya pembahasan tentang pentingnya dosis serap bagi organ. Dosis yang diserap adalah jumlah yang relevan untuk mengevaluasi dosis radiasi ke organ dan jaringan dari paparan radiasi eksternal dan radionuklida internal di tempat kerja, lingkungan, dan dalam aplikasi medis. Misalnya, dosis yang diserap oleh pasien medis dinilai dengan benar menggunakan geometri anatomi spesifik pasien dan massa organ dari CT, dan parameter biokinetik yang diperoleh dari pengukuran langsung seperti sistem pencitraan kilogama dalam kedokteran nuklir. Dosis dan laju dosis yang diserap juga merupakan jumlah yang relevan untuk perencanaan pengobatan terapi radiasi sinar eksternal dan untuk menghitung aktivitas yang diberikan untuk terapi radionuklida dalam kedokteran nuklir. Dosis yang diserap sesuai dengan subjek individu, manusia atau hewan, pekerja, pasien medis, dan anggota masyarakat dari segala usia. Ketika dinilai benar, dosis organ atau jaringan yang diserap berkorelasi dengan efek biologis radiasi, termasuk efek stokastik jangka pendek dan deterministik jangka pendek.
Kesimpulan dari penelitian ini ialah dosis efektif memiliki tempat yang tepat dalam proteksi radiasi untuk membandingkan paparan kerja terhadap standar primer dan untuk mengoptimalkan praktik keselamatan radiasi yang baik, tetapi tidak untuk memperkirakan kejadian kanker di masa depan. Dosis efektif mewakili resiko pengganti dikembangkan untuk menetapkan dan mematuhi standar proteksi radiasi. Dosis efektif juga mengandaikan validitas model linear no-threshold dosis respon atas semua rentang dosis yang jarang berlaku dan hanya berlaku untuk model referensi rata-rata usia, gender rata, dan wilayah rata. Kelemahan kolektif dari semua asumsi yang mendasari penghitungan dosis efektif dengan jelas menunjukkan bahwa dosis efektif tidak memprediksi risiko atau merugikan secara numerik maupun kuantitatif, secara prospektif atau retrospektif. Akibatnya, dosis efektif tidak boleh digunakan untuk memprediksi risiko individu ataupun populasi kanker pada tingkat dosis apapun. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.